Setelah berjibaku dengan masalah, akhirnya kebahagiaan dirasakan kembali oleh Lady Nayawan yang akhirnya memilih rujuk dengan Randy Kiernet. Kini, Lady secara legowo memaafkan Randy atas kesalahan yang dilakukan. Ya, kemudian dia berusaha tadi melakukan pembenaran bahwa karena kalau ini, mungkin selama ini karena kehidupan rumah tangga mereka itu kayak rock and roll, maksudnya jumpalitan lah, naik turun ke atas bawah nggak jelas gitu misalnya. Ini mereka mau lebih mendekatkan diri pada Tuhan, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian dia juga bilang bahwa kalau ditanya, saya sudah kenal Randy 11 tahun, tahu kapan dia bohong kapan enggak. Sebetulnya itu kan cara dia pembenaran bahwa kali ini gue bisa untuk tahu kalau dia macam-macam, dan dia juga ngerti karena gue tahu sehingga dia nggak akan macam-macam ya. Itu kan semuanya usaha pembenaran supaya bisa legowo gitu loh, ikhlas terima Randy kembali dengan sepenuh hati gitu. Tapi masih dalam proses. Kalau ditanya apakah sudah 100% belum, tapi dia berusaha. Buat saya Randy saat ini akan mengatakan apapun atau melakukan apapun supaya dia bisa mendapatkan Lady kembali. Jadi ini seperti masa-masa PDKT zaman dulu gitu loh. Ini adalah masa-masa ketika Randy mengejar Lady gitu untuk didapat gitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat, bisa jadi kebutuhan Randy adalah kebutuhan untuk mengejar seseorang. Dan begitu dia nggak ada tantangan, begitu rumah tangga, jalan, normal, ada kewajiban terhadap anak segala macam, itu membuat dia punya kebutuhan mengejar itu, sehingga kemarin ada kasus yang terjadi dengan yang sebelah lah gitu ya. Kan tantangan besar tuh, bini orang kan kayak gitu. Nggak bisa langsung didapat gitu, harus usaha lagi. Nah begitu kejadian, kayak gitu, berantakan, dan dia harus menyusun kembali kepingan-kepingan itu, dan mainly secara utama garis besar dia harus berusaha memenangkan hati Lady lagi, meyakinkan dia bahwa dia bisa jadi seorang pasangan yang lebih baik, bisa menjadi seorang ayah lebih baik kayak gitu. Dan itu menurut saya membuat jadi Randy jadi kayak punya target lagi, punya tujuan lagi seperti itu. Jadi saya akan katakan bahwa Randy akan melakukan apapun dan mengatakan apapun untuk bisa dapetin Lady kembali. Pertanyaan yang paling tepat sebetulnya bukan apakah benar atau tidak, karena udah pasti benar, dia akan berusaha posisinya. Yang pertanyaan paling tepat adalah apakah ini bisa bertahan lama? Apakah dia bisa komit bahwa ini akan selamanya? Kan gitu. Jangan-jangan nanti begitu sudah hilang tantangan lagi, jeng kan gitu ya. Waktu yang akan membuktikan apakah Randy bisa membuktikan kata-katanya, bukan, tetapi bisa mempertahankan kata-katanya. Kalau membuktikan sekarang dia lagi buktiin. Tapi apakah bisa mempertahankan kata-katanya? Itu pertanyaan paling besar yang harus dibuktikan oleh Randy, dan hanya waktu yang akan membuktikannya. Kalau saya misal diminta memberikan saran, saya akan memberikan saran pada Lady adalah jalani dengan berbagai macam aturan yang disepakati bersama. Itu satu. Kedua, harus ada seorang profesional, bukan cuma pemuka agama apapun ya, itu hanya bisa memberikan garis besar. Oke, kamu harus mengikhlaskan, kamu harus memaafkan, kamu harus menjalani hari-hari berdua. Istilahnya, ya betul sih, nggak salah. Tapi kan detailnya nggak diceritakan, karena memang bukan kompetensi mereka. Kompetensinya pada siapa? Pada psikolog, pada marriage counselor pernikahan gitu. Ya, harus ada mereka ikut bantu gitu di dalam prosesnya. Nggak ada. Traumanya Lady nggak akan hilang begitu saja. Itu akan bermasalah dengan kepercayaan terhadap Randy. Masalahnya Randy, kemauan dia ingin mengejar seseorang gitu juga nggak bisa menghilang gitu aja. Dan yang ketiga adalah bahwa mereka harus secara berkala punya kesempatan dan meluangkan waktu untuk kemudian membahas isu-isu seputar mereka dengan terbuka semuanya. Dan kalau tiga hal ini bisa dilakukan, nggak cuma Randy dan Lady ya, ini semua netizen termasuk semua yang mengalami hal seperti atau dalam hubungan bisa mempraktekkan juga sebetulnya. Dan itu penting buat mereka. Kabar rujuknya Randy Kiernet dengan Lady Nayawan bukanlah isapan jempol belaka. Keduanya sudah kembali seperti sedia kala, termasuk rajin mengikuti ibadah di gereja.
Randy juga mengajak Lady ke hadapan pendeta guna dilakukannya pembacaan doa serta meminta perlindungan diri dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu luar biasa itu. Itu kebaikan dan itu anugerah Tuhan. Artinya Tuhan masih sayang mereka berdua. Keluarga mereka diselamatkan. Ya, itu hal biasa. Itu pendeta cuma doakan ya. Jadi ada masalah jemaat, siapapun yang mau datang didoakan di gereja biasa didoakan, diurapi dengan minyak. Ya doa dia kan nggak gede, jadi kita nggak tahu doa apa. Yang jelas doa untuk memberkati perlindungan dari Tuhan, tolak perceraian, tolak yang jelek-jelek, yang baik-baik datang. Seperti itu. Ya pas kebetulan aja, pas ada di situ Randy, nggak selalu. Ya. Nah, untuk pertama kalinya mereka senang. Ya yang saya tahu baru tadi itu. Hari ini aja berdua. Ya bahagia banget. Bahagia banget. Ya karena kalau bukan dipanggil Tuhan ke situ tidak bahagia. Mereka datang di hadapan Tuhan, datang di gereja artinya dipanggil Tuhan. Itu dalam bahasa Kristen bilang dituntun Roh Kudus. Yang harapan kami yang jelas pasti baik-baik, mereka bergabung jadi satu, mereka disatukan. Karena itu memang amanat ya, itu perintah dari Tuhan Yesus sendiri bahwa tidak ada perceraian. Mereka harus kembali bersatu. Dan satu hal yang penting di sini adalah Randy mau cari Tuhan, makanya dipulihkan. Coba kalau Randy tidak cari Tuhan, Randy tidak ke gereja, itu lain lagi. Artinya setan punya pekerjaan. Tapi kalau Randy cari Tuhan, artinya keselamatan ada. Itu anugerah. Yang pertama kita bersyukur ya, kalau ada pasangan Kristen lalu kemudian rujuk, itu suatu kebahagiaan ya. Kalau dari sisi saya sebagai seorang pendeta, itu sesuatu yang kita syukuri. Apalagi mereka memang harus rujuk, karena prinsip kekristenan Matius 19 ayat 6 itu Tuhan mengatakan bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau misalnya Randy dan Lady mau rujuk, saya kira itu harus kita syukuri ya, dan ya patutlah kita dukung dan doakan supaya mereka benar-benar kembali berdamai dan menjadi satu keluarga yang utuh begitu. Kalau seperti ini ya bukan pemberkatan lagi ya, hanya doa saja, karena mereka belum benar-benar bercerai ya. Jadi sebenarnya sudah ada gugatan dari pihak si Lady, tetapi karena itu mau dalam proses pencabutan, jadi kita hanya perlu mendoakan saja ya supaya mereka kembali bersama-sama. Jadi yang pertama dari pihak Lady, sebaiknya dia mencabut dan kemudian melakukan proses itu sampai tuntas. Dan kemudian melangkah kepada langkah gereja selanjutnya, yaitu doa begitu ya, untuk mempersatukan mereka kembali, doa berkat supaya mereka benar-benar menjadi pasangan yang utuh sebagai pasangan Kristen begitu. Kalau bisa sampai proses pencabutan gugatan itu tuntas, baru mereka menghadap kembali ke gereja untuk doa dan sekaligus juga pembaruan pengakuan janji nikah mereka. Berarti ini bisa dibilang nikah ulang, Pak Pendeta? Sebenarnya bukan nikah ulang, pembaruan pengakuan janji nikah. Jadi doa untuk pembaruan pengakuan janji nikah. Karena kalau nikah ulang itu khusus bagi mereka yang sudah cerai, secara pengadilan sudah ingkrah putusannya, lalu kemudian rujuk, nah itu boleh dibilang sebagai nikah ulang. Tapi kalau ini belum sampai kepada putusan yang ingkrah di pengadilan, mereka adalah masuk pada kategori pembaruan pengakuan janji nikah. Jadi doanya adalah doa pembaruan janji nikah mereka.